Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu ancaman terhadap keamanan sistem. Sistem informasi yang modern selalu berada di kerentanan penyalahgunaan. Perlindungan dalam suatu sistem informasi, pengamanan yang merujuk kepada kebijakan, prosedur, pengukuran teknik yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, penggantian, pencurian, kerusakan fisik pada sistem informasi. Sedangkan pengendalian terdiri atas pertama yaitu metode, kebijakan, prosedur organisasi yang menjamin keselamatan aset-aset organisasi, ketepatan, keandalan catatan rekeningnya, serta kepatuhan operasional pada standar-standar manajemen. Pentingnya keamanan sistem informasi. Di tahun 1997, majalah Information Week melakukan survei terhadap 1.271 sistem atau network manajemen di Amerika Serikat. Hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen sangat penting. Meskipun perbaikan sistem informasi setelah dirusak justru dapat menelan biaya yang lebih banyak, terlihat sebagai besar yang tidak dapat langsung diukur dengan uang. Tujuan terhadap keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu integritas. Yang kedua, kelanjutan dan kerahasiaan dari pengolahan data. Keuntungan dengan meminimalkan risiko harus diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pengamanan. Selanjutnya itu aset, yang terdiri dari personal system, hardware, software aplikasi, sistem software, data, fasilitas, dan terakhir itu penunjang. Ancaman. Ancaman adalah suatu aksi atau kejadian yang dapat merugikan perusahaan. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan sistem informasi. Setiap organisasi akan selalu memiliki pedoman bagi karyawan untuk mencapai sasaran. Kebijakan keamanan sistem informasi biasanya disusun oleh pimpinan operasi beserta pimpinan ICT atau Information Communication Technology dengan pengarahan dari pimpinan organisasi. Informasi. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan peralatan komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Suatu perusahaan memiliki sederetan tujuan dengan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu pemisahan aktivitas antara pengembang sistem, pengoperasian sistem, dan pemakai akhir sistem informasi. Selanjutnya untuk menjaga kestabilan sistem informasi, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem baru akan permintaan perubahan terhadap sistem yang sudah ada harus melalui pengontrolan yang ketat melalui prosedur sistem akseptasi dan permintaan perubahan. Prinsip dasar perancangan sistem yang aman. Langkah-langkah keamanan yang pertama yaitu keamanan fisik komputer. Membatasi akses fisik ke mesin, akses masuk ke ruangan komputer, penguncian komputer secara keamanan BIOS, keamanan bootloader. Backup data, pemilihan piranti backup, penjadwalan backup, mendeteksi gangguan fisik pada saat komputer akan di-reboot. Keamanan lokal, berkaitan dengan user dan haknya dengan memberikan akun kepada orang yang tepat sesuai kebutuhan dan tugas-tugasnya. Beri mereka fasilitas minimal yang diperlukan. Hati-hati terhadap saat atau dari mana mereka login atau tempat seharusnya mereka login. Yang terakhir yaitu pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Keamanan root. Keamanan file dan sistem file. Keamanan password dan enkripsi. Hati-hati terhadap brute force attack seperti Crack atau John the Ripper. Sering digunakan untuk menerka password. Usahakan dengan membuat password yang baik. Selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan. Yang keenam yaitu keamanan kernel. Kernel merupakan otak sistem operasi yang mengatur pemakai banyak, multi-user, dan proses, mengelola direktori sistem serta melakukan seluruh pengelolaan I/O untuk sistem tersebut. Selalu update kernel sistem operasi. Ikuti review bugs dan sekurang-kurangnya pada sistem informasi. Yang ketujuh yaitu keamanan jaringan.
Waspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data. Verifikasi informasi DNS, lindungi network file system. Gunakan firewall untuk barrier antara jaringan privat dengan jaringan eksternal. Dampak dari pemanfaatan komputer. Dampak dari penggunaan komputer yang merupakan alat bantu di dunia bisnis demi meningkatkan efisiensi dalam hal pemberian informasi yang lebih cepat dan akurat. Telah menciptakan masalah tambahan untuk pemeriksaan dan pengontrolan yang sebelumnya belum pernah ada atau terpikirkan. Kebutuhan atas strategi keamanan sistem informasi. Informasi yang dihasilkan oleh komputer merupakan hal yang penting untuk mensukseskan bisnis. Teknologi yang baru telah mengubah pola lingkungan bisnis, termasuk ancaman dan serangan dari luar lingkungan. Keamanan sistem informasi merupakan kunci keberhasilan untuk menggunakan alat bantu baik dalam bentuk hardware maupun software dalam berbisnis dan pemrosesan. Yang selanjutnya yaitu aksesoris. Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasikan bermacam-macam alat kontrol dan juga kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur. Langkah awal organisasi harus mempelajari dan terlebih dahulu harus mengevaluasi semua risiko yang akan dihadapi dengan komputerisasi pada perusahaan tersebut. Jenis informasi. Terminologi jenis informasi paling sedikit akan menyangkut yang pertama yaitu arsip elektronik, terdiri dari software file, data file atau database. Yang kedua yaitu dokumen dalam bentuk kertas, dokumen yang dicetak di atas kertas, dokumen yang ditulis tangan, foto, gambar, atau sketsa. Yang ketiga yaitu rekaman video, rekaman audio. Yang terakhir yaitu komunikasi, percakapan melalui telepon atau HP, percakapan tatap muka, percakapan atau pesan melalui email, pesan melalui fax, pesan video, pesan instan, SMS. Analisis risiko. Risk analysis merupakan cikal bakal pembuatan kebijakan keamanan sistem dari setiap organisasi. Risk analysis melibatkan penentuan apa yang harus diprioritaskan dan dikontrol oleh organisasi. Apa yang dibutuhkan untuk memproteksinya, bagaimana cara memproteksi dan mengontrolnya. Yang terakhir yaitu prioritas. Risiko harus dikelompokkan dalam tingkat kepentingan dan dampak kerusakan yang diakibatkannya. Faktor penentunya adalah yang pertama yaitu perkiraan risiko kehilangan sumber daya dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua yaitu perkiraan pentingnya sumber daya atau impact-nya. Kategori yang harus dipertimbangkan untuk mengestimasikan ancaman terhadap keamanan sistem. Yang pertama yaitu hardware, software, data, manusia, dokumentasi, persediaan. Tanggung jawab personal. Kategori tanggung jawab pemakai dan keamanan sistem informasi terdiri dari tanggung jawab karyawan dan tanggung jawab manajer. Tanggung jawab setiap karyawan meliputi sebagai berikut. 1. Mengetahui secara sasar untuk bertindak sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan kepada atasan apabila mengetahui kejanggalan atau kekurangan dalam hal keamanan. Ketiga, memastikan agar semua informasi yang sensitif mengenai perusahaan tidak akan disebarluaskan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Yang terakhir yaitu setelah menerima password, mengganti langsung dan secara teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Tanggung jawab manajer. Memastikan bahwa semua karyawan bawahan mengetahui tanggung jawab mereka dan peraturan keamanan sistem yang informasi yang berlaku secara monitor. Kedua, memastikan agar staf bagiannya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka untuk keamanan informasi. Ketiga, memastikan agar karyawan bawahannya mendapatkan akses ke sistem sesuai dengan fungsi yang mereka kembang. Memastikan pemisahan tugas atau pekerjaan karyawan. Memastikan agar setiap personel mengetahui bagaimana cara pengaman keamanan berfungsi yang telah diintegrasikan dalam prosedur kerja harian. Bertindak cepat dan tepat waktu, dan memastikan agar perusahaan tidak tergantung pada satu orang untuk setiap pekerjaan utama. Pengembang sistem adalah staf ICT yang memiliki keahlian dalam bidang designing, programming, troubleshooting sistem, dan memiliki tanggung jawab untuk memilih, mengembangkan, dan memelihara sistem komputer atas nama pemilik sistem. Logical security dan control password.
Logical security dan control password terdiri dari tujuan logical security dan control password, aplikasi logical security dan control password, access level, tanggung jawab pemberian kontrol. Logical security adalah pengontrolan dengan pertolongan software atau aplikasi tertentu terhadap pengaksesan pemakai sesuai kewenangannya untuk dapat mengakses data atau informasi. Tujuannya yaitu melindungi data atau informasi yang tersimpan di pusat komputer dari perusak atau penghancuran yang dilakukan baik sengaja atau tidak, menghindari dengan mendeteksi perubahan terhadap informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, serta menjaga informasi agar tidak disebarkan ke pihak lain. Aplikasi logical security terdiri dari user ID, password, access level, dan close menu. User ID tujuannya untuk mengidentifikasi pemakai memiliki otorisasi untuk mengakses sistem komputer. Beberapa informasi yang disimpan dalam user ID yaitu username, password, inisial menu, output queue, special authority, password change date, access level, dan sebagainya. Password berhubungan dengan user ID untuk membuktikan bahwa pemilik memiliki wewenang untuk mengakses sistem. Access level, metode pengontrolan tergantung dari peralatan dan environment yang digunakan. Close menu. Menu pertama ini memberikan opsi untuk memanggil submenu lain dan submenu yang ditetapkan. Tanggung jawab pemberian kontrol. Security administrator memiliki wewenang untuk membuat, mengganti, dan menghapus user ID beserta password dan tingkat kontrol pengaksesan. Access level, physical security atau keamanan fisik membahas ancaman, kerawanan dan tindakan yang dapat diambil untuk memberi perlindungan fisik terhadap sumber daya organisasi dan informasi yang sensitif. Sistem keamanan fisik sering mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi sistem, gedung, dan infrastruktur pendukung yang terkait terhadap ancaman yang berhubungan dengan lingkungan fisik. Perubahan program. Prosedur perubahan program yaitu dinamis, inovasi, teknologi sebagai alat pendukung. Mengganti sistem lama, perubahan prosedur yang berlaku. Pemakai, pengontrolan terhadap aktivitas perubahan sistem yang memiliki risiko tinggi. Tujuan utama prosedur ini adalah melindungi agar perusahaan tidak mengalami kerugian, kerusakan, ketidakakuratan yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan saat pemrosesan perubahan program.